Perkenalkan, kita dari kelompok 4, tugas mekanika fluida dan hidrolika 2, yaitu tugas mengukur debit aliran air pada saluran irigasi yang berada di daerah teras Boyolali. Saya Aditya Setiawan Prakoso dengan NIM A0123022. Dengan saya Marhadinata Putra Perdana dengan NIM A0123018. Dan saya dengan Ferry Setiawan NIM A0123016. Dengan saya Muhammad Soni Nugroho dengan NIM A0123019. Dan berikut adalah video yang akan kita tampilkan. Terima kasih. Ya, halo teman-teman semuanya, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Hari ini, Senin, tanggal 2 Juni 2025, kita akan melakukan survei mengukur debit aliran air pada irigasi di daerah teras Boyolali, tepatnya di Kali Tikung, yang berada di Desa Nepen, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali. Kita saingin. Dan setelah menempuh perjalanan sekitar 30-40 menit, akhirnya kita sampai di tujuan kita, yaitu Kali Tikung. Di sini kita sedang berdiskusi untuk mencari titik yang strategis untuk melakukan pengukuran. Dan setelah berdiskusi, kita akhirnya memilih titik ini karena tempatnya cukup strategis, sejuk, dan sepi. Jadi memudahkan kita untuk melakukan pengukuran dan pembuatan video serta tidak mengganggu aktivitas warga sekitar yang berlalu lalang. Di sini kita sedang mempersiapkan peralatan yang akan kita pakai, serta teman-teman lainnya juga sudah mulai masuk ke dalam saluran irigasi untuk memulai melakukan pengukuran. Ini adalah peralatan yang kita pakai untuk melakukan pengukuran, yaitu ada meteran 3 buah botol berukuran 1,5 liter serta 2 buah tali rafia yang warnanya berbeda. Langkah pertama, kita yang mengukur panjang saluran sepanjang 10 meter untuk menentukan titik awal dan titik akhir jalur lintasan yang akan kita pakai. Kita mengukur 2 kali dikarenakan meteran yang kita pakai hanya sepanjang 5 meter. Jadi kita butuh 2 kali pengukuran untuk menentukan panjang 10 meter. Langkah kedua, kita pasang tali rafia warna merah pada titik awal untuk menentukan awal lintasan pengukuran. Dan kita pasang juga tali rafia berwarna hijau pada titik akhir untuk menentukan titik akhir lintasan pada pengukuran tersebut. Langkah ketiga, kita mengukur lebar saluran air dengan menarik meteran dari pinggir dalam saluran ketika titik dalam saluran di seberangnya, dan kita menemukan hasil lebar saluran sepanjang 3,6 meter. Langkah keempat, kita mengukur kedalaman saluran dengan mengambil titik tengah
pada saluran tersebut, dan kita dapat dalam saluran tersebut sedalam 80 cm atau 0,80 meter. Langkah kelima, kita mengisi 3 botol tadi menggunakan air sebanyak setengah dari botol tersebut. Langkah keenam, di sini ada satu orang yang berjaga di titik akhir lintasan dengan membawa sebuah stopwatch untuk mengukur waktu tempuh botol. Serta di titik mulai ada 2 orang yang bersiap untuk meluncurkan 3 buah botol pada aliran saluran tersebut. Langkah ketujuh, kita luncurkan 3 botol tersebut dan disertai memulai menekan stopwatch. Di sini terlihat 3 botol tersebut meluncur mengikuti kecepatan arus pada saluran irigasi. Terlihat di sisi botol tengah, yang pertama melewati titik akhir lintasan dan disusul 2 botol di pinggir kanan dan kiri yang telah melewati lintasan juga. Setelah melakukan pengukuran waktu, di sini kita didapatkan dengan jarak titik awal menuju titik akhir dengan panjang 10 meter dari hasil 3 botol tersebut. Botol pertama dengan waktu 32,66 detik, botol kedua dengan waktu 37,78 detik, dan botol ketiga dengan waktu 39,71 detik. Setelah melakukan pengukuran, kita mendapatkan data-data sebagai berikut. Di bagian hulu terdapat lebar saluran sepanjang 3,6 meter, lebar permukaan air 3,6 meter, lebar dasar saluran 3,6 meter, kedalaman H1 0,75 meter, H2 0,80 meter, H3 0,75 meter. Di bagian hilir terdapat lebar saluran sepanjang 3,6 meter, lebar permukaan air 3,6 meter, lebar dasar saluran 3,6 meter, kedalaman H1 0,75 meter, H2 0,80 meter, H3 0,75 meter. Dan untuk rata-rata kedalaman terdapat 0,76 meter. Jarak lintasan sepanjang 10 meter. Waktu yang ditempuh dari hulu ke hilir pada tiap-tiap botol adalah P1 32,66 detik, P2 37,78 detik, P3 39,71 detik. Lalu kita mengukur kecepatan aliran dengan rumus V sama dengan jarak lintasan dibagi waktu. Di pengapung pertama didapatkan hasil 0,3062 meter per detik. Pengapung 2 didapatkan hasil 0,2647 meter per detik. Pengapung 3 0,2518 meter per detik. Dan didapatkan rata-rata kecepatan 0,8227. Dan ini adalah gambar ilustrasi pada saluran. Selanjutnya kita mengukur luas penampang basah hulu dan hilir. Luas penampang basah hulu, luas pias 1 didapatkan hasil 1,368 meter, luas pias 2 didapatkan hasil 1,368 meter, dengan total luas 2,736 meter persegi. Luas penampang hilir, luas pias 1 didapatkan hasil 1,368 meter, luas pias 2 didapatkan 1,368 meter, dengan total luas 2,736 meter persegi. Selanjutnya mengukur debit aliran dengan rumus V sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 dibagi 3 dikali A hulu ditambah A hilir dibagi 2, maka didapatkan hasil V sama dengan 0,7503 meter kubik per detik.
Nah kayak boneka yang mobil.